Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Meido Rizky. Saya adalah seorang karyawan yang bergerak di bidang asuransi ya teman-teman ya, terutama untuk asuransi umum. Melalui channel ini saya coba nanti akan berbagi pengalaman atau info-info untuk seputar dunia asuransi ya teman-teman ya, terutama yang asuransi umum. Karena OJK itu kan membagi asuransi itu menjadi dua ya teman-teman ya. Yang pertama ada asuransi jiwa dan yang kedua ada asuransi umum gitu. Nah, kebetulan untuk ruang lingkup bisnis saya itu ada di asuransi umum ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan yang pertama, yang paling umum dan mungkin yang paling banyak, mungkin teman-teman masih belum tahu atau banyak yang belum tahu mengenai asuransi kendaraan ya teman-teman ya, atau asuransi PSAKBI, Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. Nah, untuk pembahasan yang kali ini saya coba akan membahas secara global dulu ya teman-teman ya, mengenai apa itu asuransi PSAKBI atau asuransi kendaraan bermotor ya teman-teman. Nah, asuransi kendaraan bermotor itu adalah satu asuransi untuk menjamin kendaraan ya teman-teman ya, yang kalian miliki, baik itu roda 4, roda 2, ataupun truk dan lain sebagainya. Lininya pun nanti akan dibagi-bagi ya di dalamnya teman-teman ya. Ada untuk yang passenger car dan ada yang commercial car. Nah, kalau untuk coveragenya sendiri, asuransi PSAKBI ini tuh terbagi menjadi dua ya teman-teman ya. Yang pertama itu mungkin yang kita tahu coverage yang paling umum itu adalah coverage all risk ya. Atau mungkin sekarang OJK itu memberi nama itu dengan nama komprehensif. Komprehensif atau all risk itu sebetulnya sama aja ya teman-teman ya. Cuman memang OJK menetapkan nama itu biar nggak jadi rancu ya mungkin ya. Ini kalau menurut saya, mungkin kalau namanya all risk, orang itu taunya semua sudah tercover. Karena dari awal katanya all ya teman-teman ya. Nah, namun OJK itu memberi nama komprehensif mungkin kalau menurut saya itu karena di dalamnya itu sebetulnya banyak banget ya pilihan-pilihan yang bisa teman-teman ambil ataupun tidak, tergantung dari kebutuhan teman-teman nih. Nah, di dalamnya itu ada jenis perluasan-perluasan yang bisa diambil. Contohnya misalnya kalian punya kendaraan baru nih ya teman-teman ya. Terus kalian mau asuransiin tuh dengan asuransi komprehensif atau all risk. Nanti tuh biasanya akan ditanya ya sama marketingnya. Nanti ibu ambilnya yang dengan perluasan atau tidak, misalnya seperti itu. Nah, perluasan yang bisa diambil itu ada beberapa ya teman-teman ya. Yang paling umum, yang paling sering itu yang pertama ditawarkan itu biasanya adalah asuransi perluasan untuk bencana alam ya teman-teman. Bencana alam itu di dalamnya itu ada dua. Yang pertama itu ada gempa bumi dan yang kedua banjir ya teman-teman ya. Nah, lalu perluasan yang lainnya itu yang mungkin biasa ditawarkan nanti itu adalah asuransi kerusuhan dan huru-hara ya teman-teman ya. Kerusuhan huru-hara, terus yang lainnya lagi itu ada terorisme dan sabotase. Nah, sama biasanya kalau untuk mobil baru dari dealer itu dia sudah punya bengkel rekanan. Nah, biasanya nanti si salesman-nya atau si marketingnya itu dia biasanya kan sudah punya rekanan asuransi sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Nah, itu ada beberapa asuransi nanti yang akan memberikan cas tambahan untuk bengkel authorized ya. Misalnya kalian beli kendaraannya Honda. Nah, kalian nanti pengen perbaikannya di bengkel authorized Honda lagi. Nah, itu biasanya ada beberapa asuransi yang menambahkan rate ya teman-teman ya, untuk perbaikan di bengkel resmi atau bengkel ATPM. Tapi ada juga beberapa asuransi yang sudah rekanan, mereka akan memberikan free ya teman-teman ya. Itu tergantung dari asuransinya.
Karena kan kita tahu asuransi itu kan banyak banget ya teman-teman ya. Jadi itu tergantung dari asuransi masing-masing. Saya tidak bisa mengeneralisir karena nanti akan berbeda-beda teman. Nah, untuk yang selanjutnya perluasan yang biasa dipakai juga itu adalah TJH atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga ya teman-teman ya. Nah, itu berfungsi itu kalau kalian misalnya nabrak kendaraan yang ada di depan kalian ya teman-teman, atau di belakang lah, atau intinya kita menabrak sesuatu gitu ya teman-teman ya, baik itu maju ataupun mundur. Nah, TJH itu berfungsi untuk mengcover kerusakan yang terjadi akibat tabrakan yang kita lakukan ya teman-teman ya, seperti itu. Dan satu lagi untuk yang perluasan yang terakhir yang mungkin ditawarkan itu adalah ini ya teman-teman ya, personal accident. Personal accident ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu personal accident untuk driver, dan satu lagi personal accident untuk si passenger ya. Jadi tergantung mobilnya apa. Misalnya mobilnya 7-seater, berarti kalian biasanya bisa menambahkan 1 driver dan maksimal mungkin 6 passenger ya. Itu pun tergantung dari asuransi masing-masing. Karena ada beberapa asuransi juga yang membatasi untuk limit orang atau passengernya ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian mobil baru nih ya, saya sarankan kalian memang ambilnya yang komplit aja ya teman-teman ya, karena nanti itu berpengaruhnya kalau misalnya ada klaim ya, amit-amit namanya kendaraan kan bersifatnya mobile ya teman-teman ya. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kendaraan itu cuman diem aja di satu tempat gitu. Nah, memang kayak misalnya tadi perluasan bencana alam seperti banjir. Oh iya, saya kebetulan rumahnya di daerah atas misalnya gitu ya. Daerah saya nggak pernah banjir. Oke, cuman jangan salah ya teman-teman, karena biasanya mobil itu kan bersifatnya mobile, jalan ke sana ke sini gitu ya. Nggak menutup kemungkinan suatu saat kita juga nanti akan menemui banjir ya di jalan. Seperti itu. Nah, itu berfungsi untuk mengcover kejadian-kejadian yang tidak terduga, teman-teman. Oke, seperti itu. Itu untuk yang cover komprehensif atau all risk ya, teman-teman. Nah, satu lagi itu ada coverage TLO atau total loss only. Sesuai dengan namanya, total loss only itu menjamin hanya untuk kehilangan saja, atau dalam lingkup yang lebih luasnya lagi itu dia bisa mengcover kerusakan, namun kerusakannya harus di atas 75% dari harga pertanggungan atau harga kendaraan ya teman-teman. Jadi kalian nggak bisa tuh ngeklaim kalau misalnya ada baret-baret, terus spionnya patah karena ditabrak motor gitu ya, itu kalian nggak bisa klaim. Kalau yang komprehensif atau all-risk itu semuanya bisa ya teman-teman ya. Nah, kalau yang total loss only ini kalian tuh cuman bisa klaim kalau kendaraan kalian itu hilang atau stolen atau kecelakaan, atau biasa kita kalau di asuransi sebutnya itu dengan CTL ya teman-teman ya, konstruktif total loss, atau kerusakan karena konstruksinya ya teman-teman, seperti itu. Nah, itu adalah satu jenis asuransi dengan 2 buah coverage-nya teman-teman ya. Asuransi PSAKBI dengan cover yang pertama tadi yang saya jelaskan itu komprehensif, yang kedua itu cover total loss only. Nah, untuk di video selanjutnya nanti saya coba akan lebih detail lagi ya teman-teman ya, untuk coverage yang ada di dalamnya gitu. Jadi kalian nanti bisa tinggalkan komentar ya, kalian misalnya ada pertanyaan, nanti coba saya akan jawab di video-video untuk ini yang selanjutnya teman-teman ya, seperti itu. Terima kasih yang udah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komen ya teman-teman. Terima kasih, selamat pagi.